Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas soal minyak goreng 100%. Ya mungkin ada yang cocok ya, yang laporan bahwa motornya pakai 100 minyak goreng itu cukup banyak, puluhan orang. Sampai sekarang masih ada tiap hari itu yang laporan pakai 100% minyak goreng. Ya walau editor ini rekomendasi minyak goreng sebagai aditif, kalau untuk 100% ya sesuaikan kondisi saja ya, sesuaikan situasi, yaitu cuaca, dari kondisi motor, dari cara penggunaan. Jadi nah, yang namanya minyak goreng itu ya ono keterbatasan nih, nggak berarti terus namanya minyak goreng itu bisa sip untuk semua kondisi. Ada beberapa kelemahan dari minyak goreng ya kalau kita pakai sebagai oli mesin. Kelemahan ini bukan kelemahan yang yang fatal gitu ya. Jadi seperti ada yang ngomong, oh titik didih minyak goreng itu rendah, itu salah. Malah minyak goreng itu lebih tahan. Ketika orang yang motornya atau mobilnya punya penyakit pamperoli itu menggunakan campuran minyak goreng, maka yang terjadi adalah olinya dulu yang habis. Jadi kalau pakai campuran tersebut maka olinya habis, minyak gorengnya yang masih tersisa di mesin. Ini bisa kita uji coba ya, dengan misalnya membandingkan memanaskan minyak goreng dan oli mesin secara bersamaan. Coba juga misalnya memanaskan campuran antara minyak goreng dan oli mesin. Nanti ada ciri-ciri di mana minyak gorengnya itu yang tersisa. Jadi kalau dari sisi titik didih enggak ya. Kelemahan utama ya kalau menurut editor itu dari sisi kekentalan. Enggak ada hubungan dengan suhu dingin ya. Katanya ada yang ngomong suhu dingin itu minyak gorengnya beku. Nah, kalau memang butuh yang saat dingin nggak beku ya silahkan pakai minyak jagung atau minyak canola. Itu waktu dingin nggak beku itu. Di antara canola dan jagung silahkan pakai yang jagung saja, terutama kalau untuk pemakai di motor. Tentu minyak jagung juga ada kelemahan dibanding minyak sawit. Minyak sawit lebih licin. Nah, balik lagi ke soal encer. Minyak nabati itu ya kebanyakan encer. Minyak nabati yang kental itu mungkin cuma minyak jarak ya, castor oil. Castor oil sendiri cocoknya untuk kendaraan bahan bakar etanol ya, bukan untuk gasolin, untuk bensin. Karena kalau untuk bensin ada resiko bikin kerak, bikin gam. Yang bikin pistonnya makin lama makin nyesek ya, karena ada gam di situ, terjadi penumpukan gam, akhirnya bisa macet. Tentu ini kita bicara 2 tak. Kalau yang pakai castor oil di 4 tak, sayangnya websitenya sudah nggak ada ya. Website opo sih lali jenenge. Tapi dulu ada yang ya punya website pakai oli apa jenenge, oli castor oil, oli campur castor oil. Dia untuk mencampurkan castor oil, wah sampai dipanasi segala ya, sampai melakukan pemanasan tinggi gitu ya.
Yang repot karena titik didihnya ya, titik didihnya ya termasuk rendah juga. Akhirnya kebakar campuran oli dan anunya, minyak jaraknya. Ya efeknya tentu sama ya kayak minyak nabati yang lain, lebih licin. Cuma untuk efek ke piston nggak tahu ya. Aduh, terakhir juga pernah komentar di WordPress, di kupas otomotif, di kupasmotor.wordpress.com. Pernah komentar di situ juga ya. Motornya dulu adalah Vario 125 atau apalah. Banyak waktu tersita katanya karena motor tersebut, yang akhirnya solusinya dijual ganti motor lain. Tentu kalau sebelumnya Honda kena sering masalah, ya berikutnya adalah Yamaha. Loh, kenapa nggak Suzuki? Mungkin nggak pernah pengalaman punya Suzuki. Balik lagi ke minyak goreng yang umum. Itu dia encer ya. Artinya apa? Dia pemakaiannya nggak bisa semua orang. Encernya itu ya kira-kira antaranya 0W20 dengan 10W30. Jadi kalau ketika dipakai mungkin mirip 10W30 yang enceran atau 0W20 yang bahannya super. Walau encer ya, encernya nggak encer sekali. Ketika karena sering ya, ketika editor menjawab komen ya, kelemahan minyak goreng itu encer. Jadi dijawab balik, jadi nggak bisa toh dipakai karena terlalu encer. Ya, itu kita harus perhatikan pemakaian. Kalau memang pemakaiannya di daerah dingin atau makainya nggak pernah kencang, ya oke. Karena kan ya daerah dingin ada beberapa yang kalau pakai oli 10W40 pun terlalu kental. Cocoknya 10W30. Ada beberapa malah yang pakai 0W20. Apalagi di mobil. Mobil juga karena RPM-nya rendah ya nggak terlalu butuh yang kental toh. Kecuali mungkin yang suka jalan kencang di tol, itu beda lagi. Itu kalau siang-siang jalan di tol kecepatan tinggi pakai oli encer yo kasar mesin, cepet aus, cepet kena vampir oli, cepet kena fuel dilution. Kelemahan berikutnya adalah kemampuan minyak goreng itu terbatas. Ya memang ya, kalau pakai minyak goreng itu suara mesin bisa lebih halus. Tapi halusnya nggak akan bisa seperti oli diesel zaman dulu. Oli diesel zaman dulu dia mesti sama kayak mesaran B40, kayak Pastron diesel zaman dulu, kayak SPC SDM. Kalau oli diesel zaman sekarang kan beda ya, aditif dikurangi. Kalau oli diesel zaman dulu kan aditif masih oke, masih banyak, halus kan di mesin. Nah minyak goreng nggak akan bisa membuat nggak akan bisa jadi oli yang selicin itu. Jadi kalau ingin betul-betul harus ada aditif anti ausnya. Biasanya ya oli samping. Kalau sekarang ya ada juga campur poron, campur zinc gitu ya, yang akhirnya jadi produk Steliron. Tapi yang jelas minyak goreng itu tanpa aditif. Nggak berarti ya kalau yang pakai 100% minyak goreng itu bakal rusak mesin. Karena tergantung kondisi juga. Kalau pakainya pelan, kalau cuacanya dingin, kalau nggak pernah ngebut-ngebutan, ya no problem lah. Ya bahkan ya oli palsu sejelek apapun itu no problem ya dipakai di mesin. Walau tentu syaratnya harus dipenuhi juga. Syarat bahwa
suara mesin nggak boleh sampai kasar. Syarat bahwa oli mesin nggak boleh sampai hitam, yang kalau teteskan di kertas tisu warnanya nggak boleh coklat setelah 3 jam. Terus apa mana ya, olinya juga nggak boleh kurang. Tapi ya sebenarnya oli kurang ini problemnya ya terjadinya sama-sama sih, sama-sama karena oksidasinya, sama-sama kayak suara kasarnya. Kalau oli kurang ini warna olinya tetap bening, terus suara mesin tetap halus, ya no problem lah. Tapi kan orang biasanya nggak ngecek seperti itu ya. Ya sebenarnya 2 syarat itu sih. Kalau oli berkurang itu ya cuma efek fisik saja, ciri fisik saja. Tapi yang jelas ya itu ya kelemahannya ya. Satu encer, satu ADTV kono. Ya editor sendiri emang nggak pernah sih nyoba 100% minyak goreng. Walau pernah pakai oli mesin bahan minyak kelapa sawit ya, bahan JPO merek Jet ya, oli mereknya Jet. Itu dari bahan minyak goreng. Sayangnya kelemahannya masih ada ya, yaitu kalau dingin jadi beku, nggak cocok untuk daerah pegunungan. Kekentarannya 10W40, cuma itu rasanya kayak kurang aditif. Ya licin sih emang, licinnya seperti pakai minyak sawit. Cuma mungkin karena sudah ditambahi sesuatu dan sesuatunya itu shear stability-nya nggak bagus, jadinya ya olinya jadi cepat encer juga. Minyak goreng sendiri kalau pingin licin sekali ya minyak sawit. Cuma masalahnya kelemahannya minyak sawit yang licin ya, minyak sawit merek yang licin macam Sabrina, Freshwell, Tropical mungkin agak licin. Itu secara ketahanan kalah dengan minyak sawit yang nggak licin. Jadi kayak Bimoli klasik, kayak Vilma itu ketahanan lebih baik tapi nggak terlalu licin. Tapi dibanding dengan minyak jagung, ketahanannya kalah. Jadi kalau minyak jagung itu ya nggak akan sehalus pakai Sabrina, nggak akan sehalus pakai Freshwell, Tropical gitu. Tapi dia bisa bikin mesin lebih lama halus ya. Walau nggak sehalus yang Sabrina, tapi dia halusnya bisa lama. Jadi dia menang di ketahanannya ya. Kelemahannya minyak jagung ya mahal ya. Mahalnya itu yang ya gak enak. Harganya berkisar dari 50.000 ya, 50.000 ke atas. Nemu 50.000 itu biasanya yang sudah sangat murah sekali, karena rata-rata kalau harga minyak jagung itu mungkin 70.000 lah pasnya harga minyak jagung itu. Tapi ya orang-orang kadang nyari murahnya. Jadi beberapa tanya minyak kita ya, karena minyak kita itu harganya paling murah. Kalau pakai minyak kita itu kualitasnya masalahnya beda-beda. Antar daerah minyak kitanya juga beda. Bahkan yang dijual di Indomaret pun beda daerah, beda minyak kita. Minyak kita yang rekomendasi sebenarnya sama sih, yaitu minyak kita yang dibuat oleh pabrikan yang merek rekomendasi. Jadi dari Bimoli klasik, dari Vilma, pabriknya Smart TBK. Kalau untuk Vilma ya kayak gak salah. Lek Bimoli pabriknya pabrikannya ya. Kalau memang bener-bener nyari iritnya ya, itu baiknya dicampuri oli samping.
Kalau perlu ya sekalian oli samping Evalup 2T botol hijau harganya masih cukup murah, 30 ribuan lah. Harga minyak goreng ya anggap aja pakai yang 15.000, bos ya ono apa gak saya 15.000, 15 16 gitu ya. Pakainya ya kalau misalnya pengen ngirit ya cuma seperempat botol Evalup 2T. Kalau pengen lebih jos lagi pakai ya separuh botol Evalup 2T. Itu halus ya mestinya ya. Dulu pakai Evalup 2T satu botol campur 300 ml minyak goreng. Itu sing lemah dari sisi stability-nya. Mungkin karena dari Evalup 2T nya yang ya walau lebih bagus daripada Evalup 4T atau mobil, masih tetap ada lemahnya kalau olinya Evalup. Jadi kalau pingin bagus ya kita nggak bisa pakai Evalupnya 100%. Minyak goreng sih kalau bisa, kalau saya mampu beli ya yang Vilma ya. Kalau editor sendiri mau yang ngirit ya itu pakai Mediterranean Bio. Bose ono apa enggak? Tapi ya itu irit, pasti irit. Kenapa irit? Nggak perlu tiap bulan ganti oli. Walau untuk NMAX ini ya bisa lebih dari sebulan. Tentu masih ada campuran-campuran lain, campuri minyak jagung ya, terutama karena kalau dari sisi aditifnya sudah oke. Misal sudah nggak licin pun ya rasanya mending campuri zinc dan boric acid itu. Tapi dari kondisi aslinya tanpa campuri apa-apa, Mediterranean Bio sudah cukup oke. Kalau campuri minyak goreng, minyak jagung 10% makin mantap lagi. Di motor di rumah, ya wis suwi. Karena bahkan yang pakai Mesran B40 toh ya, Mesran B40 drum nggak salah, itu wis sampai lali ya. Pirang kilometer, mungkin 12.000 kilometer barangkali lebih kan. Itu kan ngirit itu. Biayanya mungkin yo rotok tinggi ya. Kalau kita hitung olinya tok ya, wis Mediterranean Bio utuhan ya. Itu harganya 70.000, beli online langsung terima barang. Tapi bisa terusan. Sementara itu yang pakai minyak goreng kan biasanya tiap minggu pakainya, tiap bulan. Yang pakai minyak goreng 100% biasanya tiap bulan lah, atau ya 2 bulan. Tiap 2 bulan ganti oli. Bandingkan dengan ya motor di rumah, mungkin lebih dari 2 tahun nggak ganti oli, pakai tiap hari. Yang tentu jaraknya nggak jauh. Ganti oli ini mungkin nggak sampai 2 tahun sih, setahun berapa gitu loh. Tapi kan ya tetap sih hemat. Biaya 70.000 bisa lama sekali dibanding dengan biaya misalnya 15.000 tiap bulan, setahun saya kehitung akeh. Tapi ya memang kalau nggak tahu Mediterranean Bio gitu mungkin ya
eh, berpikir kalau pakai oli mesin ya sama saja. Ya memang kebanyakan oli mesin seperti itu, malah rasanya kebanyakan oli mesin kalau dipakai ya, dengan pemakaian yang sama bisa lebih pendek masa pakainya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.